Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Omar Kapaliti, bisa dipanggil Omar. Nomor induk mahasiswa 1908308057 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini, video yang saya akan upload di YouTube adalah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik, atau dalam matkul bahasa Arabnya adalah al-matkal ila ilmi lughah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai linguistik, atau bisa dikatakan menjelaskan salah satu materi yang terdapat di mata kuliah linguistik seperti itu. Nah, antara banyaknya materi dari mulai semantik, fonologi, morfologi, dan lain-lain sebagainya, apa yang akan saya pilih? Dan mari lihat di slide yang berikut ini. Sebelumnya mohon izin Ibu dosen Bu Leni yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya akan selamat menyaksikan video yang kurang lebih berdurasi sekitar 15 menit. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa itu bagian atau apa materi yang akan saya angkat, mohon izin untuk di sini kita adalah belajar, jadi sama-sama belajar, bukan bermaksud saya menggurui ataupun tidak, tapi saya hanya akan berusaha untuk menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa untuk memenuhi tugas UASnya. Oke, langsung aja deh. Yuk, cek selanjutnya adalah apa itu fonologi. Nah, jadi yang saya bawakan adalah bab tentang fonologi. Ini soal desainnya menarik sebetulnya, working from home, karena harusnya learn from home ya, tapi saya editnya belum kepikiran ke sana, hanya ada working from home, jadi nggak apa. Kita yang selama ini belajar dari rumah via daring betul-betul bisa maksimal dan adaptif. Dan kembali ke materi, apa itu fonologi. Fonologi di sini sumbernya saya mengambil dari buku PDF atau e-book pengantar linguistik bahasa Arab karya Dr. Haji Safali Nasution, SAGMA. Bukunya menarik banget teman-teman, itu wajib banget dibaca buat teman-teman pemula yang belajar linguistik. Dan oke deh, langsung kita masuk aja ke bahasannya, apa itu fonologi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita mulai dari outline pembahasannya dulu aja. Outline pembahasan di sini adalah secara garis besar materi yang akan dibahas di sini ada apa aja sih, ya kan? Nah, sebagai pengantar, jadi materi fonologi adalah materi atau fonologi merupakan poin penting dalam studi linguistik. Betul banget. Dan pada bab ini dijelaskan bagaimana cara mengartikulasikan bunyi-bunyi bahasa dimaksud, atau dengan kata lain membuktikan bagaimana bunyi-bunyi membedakan makna atau tidak. Itu teman-teman sebagai pengantarnya. Nah, kemudian secara garis besar pun terdapat 4 bagian teman-teman. Ada definisi fonologi, ada klasifikasi fonem, ada identifikasi fonem, dan yang keempat adalah identifikasi fonem bahasa Arab sesuai dengan pengklasifikasiannya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk membahas yang pertama, yuk, soal definisi fonem. Nah, ini dia definisi fonem, atau di sini kita masuknya adalah definisi fonologi yang lebih luas pembahasannya. Nah, dari sini teman-teman, ini ada warna oranye, hijau muda, dan biru tidak membedakan, tapi ini hanya sebagai satu rangkaian saja, sebagai rel. Nah, di sini kata fonologi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu fonologi. Nah, artinya sama aja sih teman-teman. Fonologi di sini memang satu kata yang sudah ada di kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris gitu kan, dan kemudian bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Beberapa ahli mulai memberikan definisi masing-masing hingga akhirnya dapat disimpulkan. Oleh karenanya bunyi-bunyi tersebut atau penyelidikan terhadap bunyi-bunyi itu terbagi menjadi 2 penyelidikan, berfungsi membedakan makna semantik kata atau makna yang tidak. Oke, selanjutnya masih lanjutan dengan yang tadi.
Jadi yang dimaksud dengan fonem itu adalah suatu kesatuan bunyi yang terkecil dalam sistem bunyi-bunyi bahasa yang dapat berfungsi dalam membedakan makna. Sementara font adalah bunyi-bunyi bahasa yang tidak mempersoalkan berfungsi atau tidak makna tersebut dalam pembedaannya. Jadi kalau misalkan di telaah teman-teman ada fonologi, ada fonem, dan ada font. Nah itu dari masing-masing suku katanya juga masing-masing isinya pun juga memiliki perbedaan kesetaraan gitu ya. Jadi fonologi lebih besar, di bawahnya fonologi ada fonem, di bawahnya fonem ada font yang paling kecil atau bisa dikatakan ya unit terkecilnya gitu. Itu mungkin teman-teman kalau soal definisi fonologi ataupun definisi fonem. Tadi slide sebelumnya kita bahas definisi fonologi, di sini definisi fonem untuk font sendiri tadi ya. Nah, lanjutnya teman-teman ada identifikasi fonem yang materi kedua ya, bab keduanya. Jadi identifikasi fonem ini kita mengidentify sebetulnya. Jadi apa sih identifikasi fonem itu? Identifikasi fonem adalah upaya atau proses untuk mengetahui sebuah bunyi termasuk fonem atau tidak nih, gitu kan. Nah, ada berbagai caranya sih untuk mengidentify. Kita mulai dari kiri ke kanan ya. Jadi dari mulai mencari sebuah satuan bahasa atau sebuah kata yang mengandung bunyi, kemudian kita bandingkan dengan satuan bahasa yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama, gitu teman-teman. Nah, keduanya ternyata udah beda makna nih kalau misalkan gitu. Jadi dapat dikatakan atau dapat ditentukan bunyi itu adalah fonem. Perbedaan kedua bunyi terdapat arti yang dapat membedakannya, gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia I dan R itu fonem karena berfungsi dapat membedakan makna. Perlu diperhatikan juga bahwa identifikasi sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja. Ya. Next ada klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem di sini ini materi ketiga teman-teman. Jadi tadi materi 1, 2 sudah, dan sekarang kita materi ketiga, klasifikasi fonem. Dalam proses penentuan apakah sebuah bunyi termasuk fonem atau tidak, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi fonem. Nah, hal ini perlu agar dapat menjelaskan atau agar dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Karena setiap bunyi yang akan diidentifikasi hendaknya yang sejenis. To the point aja, dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan menjadi dua nih. Ada fonem segmental, ada fonem suprasegmental. Fonem segmental sendiri adalah vokal dan konsonan dalam fonologi. Suprasegmental adalah jaringan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti satu kata dengan kata yang lain. Segmen sendiri adalah satuan bahasa yang diabstrakkan dari suatu kontinum bicara atau teks, misalnya font atau fonem, satuan bunyi, morfem, morf, dan sebagainya. Itu ya terbagi menjadi dua klasifikasi fonem ini teman-teman. Kita next aja yuk. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, ada identifikasi fonem berbahasa Arab berdasarkan pengklasifikasiannya nih. Nah, tadi kita di awal materi kedua udah bahas tentang identifikasi fonem, dan tadi yang ketiga kita juga sempat bahas klasifikasi fonem. Nah, ini materi keempat mungkin penggabungannya aja kali ya. Jadi identifikasi fonemnya dalam bahasa Arab nih. Nah, kita terbagi dua aja sih teman-teman, ada fonem vokal dan ada fonem konsonan. Fonem vokal ada 6, fonem konsonan ada 15. Nah, yuk kita menyelam lebih dalam. Next kita ada fonem vokal, masih di bab satunya ya, atau volume 1 lah ya. Jadi di sini atau di slide ini kita bakal nunjukin 3 fonem vokal di awal ya teman-teman. Ada fonem vokal I dan I ya, ada di awal, di tengah gitu kan. Jadi hampir sama, dapat membedakan makna di situ. Semuanya sama nih, tapi dapat membedakan masing-masing. Ada yang I sama I, ada yang A sama A, ada yang U sama U gitu kan. Jadi kan vokalnya teman-teman, jadi teman-teman tahu lah ya, kalau huruf-huruf vokal itu ada apa aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada 6 gitu. Nah ini baru 3 nih, terus 3-nya lagi apa aja. Nah kita lihat ya, 3-nya lagi ada 4, 5, 6. Nah 4, 5, 6 di sini apa aja gitu kan. Kita bahas bareng-bareng di sini. Jadi yang keempat itu ada namanya vokal I dan A gitu kan. Nah terus juga kalau vokal yang kelima itu I dan U. Terus kalau yang keenam itu adalah A dan U. Nah sebenarnya gitu sih teman-teman kalau pembagian vokalnya. Nah di setiap pembagian situ ada pembagiannya lagi nih, misalkan di awal sama di tengah gitu kan. Bahasa Arab kan biasanya huruf-hurufnya dan terletaknya di awal, dan di tengah dan di akhir gitu kan. Tapi untuk ini mayoritasnya di awal dan tengah gitu. Oh iya, ini kita langsung lanjut aja deh ke bagian fonem selanjutnya, yaitu fonem konsonan. Nah
fonem konsonan, kalau tadi kita berbicara fonem vokal yang hurufnya ya bahasa Indonesia mungkin A, I, U, E, O gitu kan, bahasa Arabnya bisa disesuaikan. Fonem konsonan ini sebaliknya gitu teman-teman. Jadi langsung aja, sini ada 1, 2, 3, 4 kan. Nah, konsonan yang pertama itu adalah huruf sa dan to. Yang kedua ada ta dan da gitu kan. Terus yang ketiga itu ada kaf dan kof. Yang keempat ada dal dan lo gitu. Nah, ini juga sama, beda gitu, ada di awal, ada di tengah, dan di akhir. Nah, kalau ini konsonan lebih banyaknya juga justru di akhir. Jadi di awalnya ada, di tengahnya ada, di akhirnya juga ada gitu. Masing-masing katanya juga, masing-masing contohnya gitu ya, ada di dalam sumber atau buku yang saya jadikan sebagai acuan daripada materi ini gitu teman-teman. Nah, ini baru 4, sisanya ada berapa berarti ya? Ada 11 nih. Nah, di sini kita bahas 5 dulu gitu. Jadi dipipil ya. Oke, yang kelima, konsonan di sini atau fonem konsonan di sini adalah huruf sa dan zai. Huruf sa dan zal. Nah, sama, ada di awal, di tengah, sama di akhirnya, gitu kan. Terus juga yang keenam di sini adalah konsonan, terdapat konsonan zal dan bo gitu. Jadi sama-sama z nih sebenarnya, tapi ada yang berbeda gitu, di awal, di tengah, di akhir ya kan. Terus yang ketujuh ada konsonan shin sama sod, sama-sama s teman-teman, tapi ya nanti kita bisa bedain gitu kan dari sini. Terus yang kedelapan di sini ada konsonan shin dan shin gitu kan, sama-sama s dan sy mungkin ya gitu. Jadi yang kesembilan ada h dan h, sama-sama h ya kan kalau dalam bahasa Indonesia h, tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda gitu. Itu dari 5 sampai 9. Selanjutnya kita bahas di sini 10 sampai ke 15 nih. Nah, ini meningkat, tadi 4, kemudian 5, kemudian 6 gitu ya sekarang. Jadi nggak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya, cuman bedanya adalah huruf-hurufnya apa aja gitu. Nah, di sini udah terdapat sih sebenarnya, udah ada di scan juga gitu teman-teman. Jadi yang 10 ada huruf H sama Ain ya kan, jadi membedakan antara huruf H dan A. Terus yang ke-11 ada huruf A dan H juga, tapi beda nih, kalau tadi H ini A ya kan. Nah, yang ke-12 itu ada konsonan A dan Ain, sama-sama A kok, tapi beda. Nah, maknanya beda gitu ya teman-teman. Terus konsonan kaf dan kho, sama-sama K sama KH gitu. Terus yang ke-14 ada kho sama wo, jadi mirip ya, kalau dari bahasa Arab itu sama-sama punya titik di atasnya satu gitu. Terus yang ke-15 terakhir ada ta dan ada sin gitu teman-teman. Nah, ini semuanya itu adalah vokal dalam bahasa Arab, dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna antara satu dengan yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya akhir dari materinya sih teman-teman kalau secara keseluruhan gitu ya. Kemudian nah, kita masuk ke slide akhir atau tampilan akhir. Tapi sebelum masuk ke ucapan terima kasih, saya ingin mengulas sedikit atau merangkum sedikit gitu kan teman-teman semuanya. Nah, jadi kita ulang dari awal lagi secara definisi gitu ya, mengenal fonologi. Secara etimologi, fonologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris yaitu fonologi, yang artinya sama dengan arti yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, atau sama saja, yaitu bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dalam literatur bahasa Arab, fonologi disebut dengan fonologi ya. Nah, sebagai serapan dari bahasa Inggris fonologi, namun sering juga dipakai istilah ya kan, sebagai terjemahan dari hakikat fonologi itu sendiri gitu. Secara terminologi pun dimaksud adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan makna. Kemudian juga makna tersebut itu termasuk fonem atau tidak gitu kan. Maksudnya leksikal dalam bahasa tersebut. Tadi identifikasi fonem ya, maksudnya ke sana ya, proses untuk mengetahui buah bunyi termasuk fonem atau tidaknya itu identifikasi gitu, ada prosesnya ya kan. Terus juga ada bunyinya dibandingkan satu bahan dengan yang lain gitu. Kalau dapat ditentukan bunyinya yaitu fonem namanya gitu kan. Nah, terus dalam kajian fonologi juga ada pengklasifikasian ya tadi ya, terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fonem segmental, ada yang kedua juga fonem suprasegmental. Nah, terakhir tadi ada pembahasan soal identifikasi yang banyak banget ya teman-teman.
fonem atau identifikasi fonem bahasa Arab ini, vokal maupun konsonan masing-masing termasuk fonem karena dapat membedakan makna. Tadi ada sedikit ralat, sebetulnya ada 16 untuk yang konsonan. Mungkin gitu aja teman-teman, semoga kita belajar. Sekian dan terima kasih.